Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek-Dikti Muhammad Nasir melantik Profesor Ainun Naim PhD sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Acara pelantikan ini berlangsung di Auditorium Lantai 2 Gedung Dedikti Senayan, Jakarta pada Rabu 25 Maret 2015. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan para pejabat di lingkungan Kemenristek-Dikti dan Kemendikbud juga tampak hadir mengikuti acara pelantikan. Bapak dan Ibu sekalian, betapa pentingnya Sekretaris Jenderal di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Karena di kesekjenan ini yang ada di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ada 150 satker, di mana 150 satker yang di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yaitu pendidikan mulai dari perguruan tinggi dari ujung barat sampai ujung timur, yang total perguruan tinggi negerinya sekitar 128, di mana semua inilah yang cukup banyak sekali, sehingga satker-satker itu akan juga yang ada di dalamnya, yang pekerjaannya yang cukup menyita waktu, sehingga perlu dilakukan satu koordinasi yang penting. Oleh karena itu, dengan dilantiknya Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, diharapkan nanti mampu mengkoordinasikan seluruh satker yang ada di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Di dalam Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini adalah harus mendapatkan dukungan yang kuat, karena baru dilakukan restrukturisasi organisasi yang disahkan pada tanggal 5 Februari tahun 2015, yaitu dengan dibentuknya 5 Direktorat Jenderal, 1 Sekretaris Jenderal, dan 1 adalah Inspektur Jenderal, dan 3 staf ahli. Jadi itulah yang mungkin segera nanti dilakukan proses berikutnya. Mudah-mudahan dengan dilantiknya Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini bisa mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan di dalam waktu yang cukup singkat ini. Dukungan administrasi yang lain barangkali yang ada di bawahnya untuk mensinergikan, yaitu pegawai administrasi yang ada, mungkin mohon maaf, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selama ini yang ada dinaungi, di dalamnya ada bagian dari urusan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat ini harus kita lakukan koordinasi penyelesaian yang ujungnya adalah bagaimana kinerja yang ada di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi bisa berjalan dengan baik seiring perubahan tersebut dengan terpisahnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dengan keluarnya peraturan Presiden tersebut, maka kita harus melakukan restrukturisasi tahap kedua, yaitu di tingkat eselon 2 dan eselon 3, mungkin yang ada eselon 4-nya juga. Rasanya ini pun harus bekerja secepat-cepatnya untuk organisasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini bisa berjalan dengan baik. Inilah mungkin yang menjadi tantangan kita bersama
Rencana kerja jangka pendek pasca pelantikan Profesor Ainun Naim PhD akan segera menyelesaikan organisasi dan tata kerja Kemenristek-Dikti. Dalam jangka pendek ini kita ingin segera menyelesaikan organisasi dan tata kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nah setelah strukturnya terbentuk lengkap, tentu berikutnya adalah mengisi orang-orangnya. Ya, dan ini insya Allah merupakan gabungan ya dari unsur-unsur pendidikan tinggi, kemudian unsur ristek, mungkin juga sebagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Target khusus tentu ada, ya kinerjanya harus lebih baik dari sebelum digabung. Dalam konferensi pers, Menristek-Dikti mengatakan restrukturisasi Kemenristek-Dikti ke depannya akan mengelola hasil inovasi, mulai dari pembelajaran, melakukan riset, dan menghasilkan inovasi. Ini harus kita lakukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua penelitian, maka perlu dibuat yang namanya bagaimana yang mengelola penelitian. Pengabdian ini diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat pada masyarakat, yaitu yang lebih dikenal namanya adalah inovasi. Oleh karena itu, habis di dalam ini proses pembelajaran selesai, berangkatnya kemudian menjadikan riset adalah menjadikan inovasi. Tapi unsur yang memenuhi apa saja yang di dalamnya, maka ada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal yang berurusan dengan kelembagaan riset Iptek dan Dikti, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti. Nah ini yang ada. Lalu kemudian Direktorat Riset dan Pengembangan dan Direktorat Jenderal Inovasi. Jadi itu ya. Itu bagian dari hilirisasi nggak sih Pak? Yang bagian hilirisasi kan dari ini riset kan. Riset kan ada 3 nanti, yaitu 1 basic research, yang kedua applied research, yang ketiga bagaimana bisa menjadi prototype dan apa itu product innovation. Nah, product innovation kalau sudah selesai ini dipindahkan ke Direktorat Jenderal Inovasi. Inilah bentuk hilirisasinya. Jadi dari hasil riset dihilirkan ke dunia usaha. Caranya apa? Harus ada product innovation-nya. Kalau nggak ada product innovation, riset mau dihilirkan gimana caranya kan gitu. Oleh karena itu dengan riset maka harus dihilirkan dengan cara melakukan yang namanya product innovation.